Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Shalom buat anak-anak Mister kelas 5. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat untuk belajar. Ya, kami juga menyapa shalom, salam sehat, salam sejahtera buat orang tua kami, baik yang ada di rumah maupun yang sudah melakukan aktivitasnya. Ya, sekedar sedikit review buat anak-anak Mister kelas 5 yang ada di rumah. Ini di hari Sabtu kemarin mungkin wali kelasnya sudah memberikan atau membagikan rapot bulanan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin di penilaian bulanan itu ada anak-anak Mister yang memperoleh nilai yang memuaskan, tetapi ada juga yang tidak memuaskan ya. Baik di kelas 5A dan 5B mungkin ada yang sama sekali tidak ada nilai ya, yang sama sekali tidak ada nilai atau tidak ada nilai di rapot bulanannya. Mohon ya dikonfirmasi sama saya, karena anak Bapak Ibu ya sama sekali tidak pernah mengirimkan tugas dan tidak pernah mengindahkan apa yang saya tugaskan. Jadi otomatis saya tidak bisa memberikan nilai di rapot bulanannya. Dan jika ada di antara anak Bapak Ibu, silahkan datang ke sekolah, temui saya, dan kita akan selesaikan secara baik-baik ya. Dan ini menjadi pembelajaran buat semua anak Mister kelas 5. Jangan pernah menganggap sepele, jangan pernah anggap enteng, jangan pernah main-main di dalam melaksanakan pembelajaran online. Saya selalu tekankan, sama halnya kamu belajar di sekolah ketika juga kamu belajar secara online ya. Jadi saya ingatkan kembali, waktu saya keluar ada anak-anak itu yang berkeliaran ya, tidak di rumah ketika masih jam pelajaran. Itu saya ketemu 1-2 orang anak-anak itu ya. Itu tak perlu saya sebutkan namanya, anaknya sendiri pasti tahu ya. Jadi mohon kerjasama buat orang tua kami, selalu pantau anak-anak kita dalam melakukan pembelajaran online. Ya, itu sekedar review kita kembali tentang hasil penilaian ya, hasil rapot bulanan kamu. Nah, untuk pagi ini di kelas kita di kelas 5 kita masih belajar tentang tema yang sama, yaitu dampak dosa ya, dampak dosa. Apa tujuan kita mempelajari materi ini hari ini, dampak dosa, supaya kita mengetahui bahwa kasih Allah lebih besar daripada hukumannya kepada orang berdosa ya. Sekali lagi, apa tujuan kita mempelajari tema ini? Supaya kita mengetahui bahwa kasih Allah lebih besar daripada hukumannya kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Dan kita akan melihat sebuah kisah dari Alkitab ya, tentang bagaimana yang kasih Allah lebih besar daripada hukumannya kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya, di minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang dampak dosa ya. Dampak dosa itu ya berdampak kepada dua ya, kepada diri sendiri dan kepada orang lain ya. Apa dampak dosa kepada diri sendiri? Dampak dosa ketika kita melakukan perbuatan dosa adalah kita merasa takut, merasa khawatir ya, dan dijauhi oleh teman-teman. Itu dampak dosa bagi diri kita sendiri. Orang yang melakukan perbuatan dosa berdampak pada diri sendiri, yaitu kita pasti akan merasa takut, gelisah ya, khawatir, dan kita akan dijauhi oleh teman-teman. Dan ketika kita melakukan perbuatan dosa kita juga berdampak kepada orang lain. Apa dampak dosa kepada orang lain? Yaitu akan menimbulkan sakit hati ya, akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan kepedihan, akan menimbulkan kesedihan, dan akan menimbulkan kecewaan, siksaan, dan akhirnya sampai bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu bunuh diri ya. Jadi sekali lagi, ketika kita melakukan perbuatan dosa akan berdampak pada diri kita dan berdampak kepada orang lain ya. Kita akan melihat sebuah kisah dalam Alkitab ya, tentang orang yang melakukan perbuatan dosa. Setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden ya, lalu Hawa melahirkan anak-anaknya, yaitu Kain dan Habel. Setelah dewasa, Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang peternak atau menjadi seorang penggembala ya, penggembala domba. Adam dan Hawa selalu dan senantiasa mengajari anak-anaknya
untuk tetap berbakti kepada Tuhan. Ya. Jadi Adam dan Hawa itu setelah mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, mereka tetap senantiasa mengajari anak-anaknya untuk berbakti kepada Tuhan dengan cara mengajari anak-anaknya memberikan persembahan, memberikan korban bakaran sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Jadi walaupun mereka telah diusir dari Taman Eden dan walaupun mereka setelah melakukan perbuatan dosa, tetapi mereka tetap senantiasa untuk mengajari anak-anaknya tetap berbakti kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan, ya, sebagai ucapan syukur mereka atas berkat Tuhan dalam kehidupannya, ya. Jadi tadi diingatkan Kain itu adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang pengembala domba. Ya, jadi mereka diajari tetap berbakti kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Kain sebagai contoh orang yang jatuh dalam dosa. Ya, kita akan melihat sebuah kisah. Kain itu adalah sebagai contoh orang yang jatuh dalam dosa. Kenapa Kain melakukan perbuatan dosa? Kemarin kita sudah belajar tentang benih atau bibit-bibit dosa. Karena Kain iri hati. Bibit-bibit dosa itu adalah diawali dari hal-hal kecil, yaitu iri hati. Kain iri hati terhadap Habil karena apa? Karena persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habil diterima atau diindahkan Tuhan. Ya. Kain mempersembahkan hasil panennya, sedangkan Habil mempersembahkan domba hasil ternaknya. Ya, jadi mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Itu tergantung dari sikap mereka dalam memberikan persembahan. Maka itu menjadi pembelajaran bagi kita dalam memberikan persembahan. Perbedaan cara mereka memberikan persembahan adalah sikap Habil itu memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur, ya, dengan hati yang tulus. Ia mempersembahkan seekor domba jantan, ya, domba jantan muda yang baik dan gemuk, ya, sedangkan sikap Kain itu dalam memberikan persembahan biasa saja. Berarti dalam memberikan persembahan juga kita harus dengan tulus dan penuh syukur. Maka dari hal itu Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain dan mengindahkan persembahan Habil. Sehingga muncullah, ya, iri hati dalam hati Kain. Iri hati tersebut menjadikan Kain menjadi marah terhadap adiknya dan sampai akhirnya dia membunuh adiknya Habil. Ya, jadi rasa iri hati itu berkembang menjadi sebuah kemarahan dan berujung menjadi sebuah pembunuhan, yaitu Kain membunuh Habil adiknya. Perbuatan Kain menunjukkan bahwa ia tidak menghormati Tuhan, ya, karena yang berkuasa atas kehidupan dan kematian seseorang itu adalah Tuhan, ya. Jadi Kain tidak mengasihi saudaranya. Setiap orang yang melakukan perbuatan dosa pasti akan mendapat hukuman. Itu dapat kita baca dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22. Jadi setiap orang yang berbuat dosa pasti mendapat hukuman. Sama halnya dengan Kain. Ketika Kain melakukan perbuatan dosa membunuh saudaranya atau adiknya Habil, maka Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Ada dua hukuman kepada Kain. Yang pertama, karena Kain seorang petani, maka Tuhan menghukum dia. Tanah tidak akan memberikan hasil apapun untuk Kain, ya. Tanah tidak akan memberikan hasil apapun kepada Kain. Karena kita tahu Kain ini seorang petani, maka Tuhan menghukum Kain dengan cara tanah tidak akan memberikan hasil kepada Kain, ya. Yang kedua, Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara, ya. Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara, ya. Tetapi ini yang saya jelaskan tadi di awal. Tetapi, ya, Tuhan tetap mengasihi Kain. Walaupun Tuhan menghukum orang yang melakukan perbuatan dosa, Allah itu menunjukkan kasih-Nya lebih besar daripada hukumannya. Yaitu dengan bukti bahwa Allah tetap mengasihi Kain, ya. Tuhan membuat sebuah tanda, ya, pada dahi Kain, ya, pada dahi Kain agar tidak seorang pun membunuh Kain, ya. Jadi Tuhan mengasihi Kain yang sudah dihukumnya dengan memberikan sebuah tanda di dahinya agar setiap orang yang melihat tanda itu maka orang tidak akan membunuh Kain, ya. Jadi melalui kisah Kain dan Habil ini kita dapat mengetahui 4 sifat Allah, ya. Melalui kisah Kain dan Habil kita mengetahui 4 sifat Allah. Yang pertama,
Allah Maha tahu. Ya, dari kisah Kain dan Habel ini kita mengetahui 4 sifat Allah. Yang pertama, Allah itu Maha tahu. Jadi ini juga menjadi pembelajaran kepada kita. Allah Maha tahu. Artinya sebelum Tuhan bertanya kepada Kain tentang Habel, Tuhan sudah tahu bahwa Kain itu sudah membunuh Habel. Ya, jadi Allah Maha tahu. Maka ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, contoh ketika kamu mencuri, jangan kamu merasa bahwa tidak ada orang yang tahu, karena Allah Maha tahu. Maka kita dapat melihat, pelajari dari kisah Kain. Ketika Kain membunuh Habel, Allah Maha tahu. Sebelum Tuhan bertanya kepada Kain tentang Habel adiknya, Tuhan sudah tahu bahwa Kain membunuh adiknya Habel. Yang kedua, Allah Maha benar, ya. Allah Maha benar, artinya Allah menerima Habel dan persembahannya, ya. Allah Maha benar, Allah menerima Habel dan persembahannya. Yang ketiga, Allah Maha suci, ya. Allah Maha suci itu artinya Tuhan membenci dosa, maka Tuhan menghukum Kain sebab sudah berbuat dosa. Allah Maha suci, Tuhan membenci dosa, maka Tuhan menghukum Kain sebab sudah berbuat dosa. Maka Allah juga akan menghukum orang yang berbuat dosa. Yang keempat, Allah adalah sumber rahmat. Allah adalah sumber rahmat, artinya Tuhan menasihati Kain dan melindungi agar Kain tidak dibunuh oleh siapapun. Artinya Allah tetap memberikan rahmatnya kepada orang yang melakukan perbuatan dosa setelah diberikan hukuman. Apa tujuan Allah memberikan hukuman? Supaya manusia itu jerah dan tidak mengulangi perbuatan dosanya, ya. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa karena Tuhan menganggap serius tentang persoalan dosa, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat membersihkan dirinya dari dosanya. Hanya Yesuslah yang dapat membersihkan dosa manusia. Itu dapat kita baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9. Jadi apabila kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Jadi apabila kita berbuat dosa, hal yang harus kita lakukan adalah mengakui dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya, apabila kita melakukan perbuatan dosa, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah mengakui dan memohon pengampunan kepada Allah. Yang kedua, ya, kita meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, ya, supaya kita memperoleh kedamaian. Yang pertama tadi mengakui dan memohon pengampunan kepada Allah. Yang kedua, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti agar kita memperoleh kedamaian. Maka apa yang diinginkan Tuhan daripada kita dari materi ini, hiduplah sebagai anak-anak terang, nyatakanlah kasih Tuhan melalui sikap hidup kita, yaitu mengasihi sesama. Sampai di sini penjelasan materi kita hari ini, dan ini pertemuan kita terakhir dalam tema dampak dosa. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.